Erick Thohir ungkap kondisi rumput SUGBK yang paling optimal jelang Timnas Indonesia versus Jepang. Apa keistimewaannya? Apa yang membuat rumput di Stadion Gelora Bung Karno begitu spesial? Erick Thohir memberikan klaim mengejutkan terkait persiapan luar biasa untuk laga Timnas Indonesia melawan Jepang. Simak penjelasan lengkapnya. Shin Tae-yong panggil 3 pemain Persib untuk ASEAN Cup 2024, bukan kualifikasi Piala Dunia 2026. Kenapa? Shin Tae-yong mengejutkan publik dengan memanggil 3 pemain Persib untuk memperkuat Timnas Indonesia di ASEAN Cup 2024. Namun mereka tak termasuk dalam skuad untuk kualifikasi Piala Dunia 2026. Apa alasan dibalik keputusan ini? Hajime Moriyasu minta maaf ke media setelah salah sebut nama Shin Tae-yong. Apa yang sebenarnya terjadi? Pelatih Timnas Jepang Hajime Moriyasu tampak tak enak hati setelah melakukan kesalahan besar. Apa yang menyebabkan dia salah menyebut nama Shin Tae-yong dan bagaimana reaksinya ketika meminta maaf kepada media? Erick Thohir pastikan Maes Hilgers absen lawan Jepang. Apa penyebabnya? Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengonfirmasi bahwa Maes Hilgers tak bisa tampil melawan Jepang. Apa yang menjadi alasan dibalik absennya pemain Timnas Indonesia ini? Temukan penjelasan lengkap. Jepang siapkan strategi khusus setelah pelajari laga Indonesia versus Australia. Apa yang mereka temukan? Setelah menonton laga Timnas Indonesia melawan Australia, Jepang tampaknya mempersiapkan taktik baru. Apa yang mereka pelajari dan bagaimana itu akan memengaruhi pertandingan selanjutnya? Temukan rahasianya di sini. Sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini. Erick Thohir ungkap kondisi rumput SUGBK yang paling optimal jelang Timnas Indonesia versus Jepang. Apa keistimewaannya? Apa yang membuat rumput di Stadion Gelora Bung Karno begitu spesial? Erick Thohir memberikan klaim mengejutkan terkait persiapan luar biasa untuk laga Timnas Indonesia melawan Jepang. Simak penjelasan lengkapnya. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengklaim kondisi rumput Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) Senayan, Jakarta dalam kondisi terbaik. Timnas Indonesia dijadwalkan akan menjamu Jepang (15 November) dan Arab Saudi (19 November 2024) di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) Jakarta di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Ini akan menjadi laga penting buat tim Merah Putih yang masih berharap menjaga asa lolos ke Piala Dunia 2026. Apalagi saat ini skuad Garuda baru mengemas 3 poin dari 4 laga yang dilakoninya. Tim Merah Putih meraih 3 poin dengan meraih hasil imbang dan sekali kalah 1 hingga 2 dari Cina. Untuk itu dalam laga melawan Jepang dan Arab Saudi ini diharapkan Timnas Indonesia bisa meraih poin. Dengan harapan ini, PSSI pun ingin memastikan persiapan dan kondisi SUGBK dalam keadaan terbaik. Untuk itu, Erick Thohir memantau langsung persiapan SUGBK jelang laga Timnas Indonesia versus Jepang. Dalam pantauan kondisi sumput memang terlihat cukup terawat. Ada juga terlihat jaring yang dipasang mengelilingi lapangan dengan juga tulisan larangan mendekati rumput. Ketua Umum PSSI Erick Thohir melihat langsung kondisi rumpi SUGBK. Setelah melihat langsung, ia mengatakan bahwa kondisi rumputnya bagus.
Mantan pemilik Inter Milan tersebut bahkan mengatakan bahwa kondisi rumput tersebut yang terbaik. Tinggal menjaga konsistensinya tidak mudah, ucapnya. Tapi saya yakin Pak Dirut pihak GBK sangat serius dan kami dari PSSI sangat mengapresiasi. Sementara itu, Direktur Utama Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno (PPK GBK) Rahmadi Afif Kusumo mengatakan bahwa pihaknya pun memastikan mempersiapkan stadion dengan apik. Bahkan agar kondisi rumput di GBK ini bisa tetap konsisten dan baik, mereka juga menggunakan teknologi terbaik yang namanya lay and play. Hari ini saya ingin luruskan semuanya bahwa kita sedang mempelajari teknik rolling, kata Rahmadi Afif. Nah, kemarin ini kita pasang dengan cara meroll rumput-rumput tersebut di SUGBK. Dari roll tersebut, maka akan pelan-pelan bersatu dan hari ini usianya sudah cukup matang dan sudah kuat. Jelasnya, kami sudah gunting lagi, sudah potong lagi lebih pendek nanti sebelum hari H. Coach dari Timnas juga dari PSSI akan lihat lagi jika perlu dipotong lebih pendek, kita akan sesuaikan. Nah, hari ini sudah setahap yang prima dan bisa dipakai untuk match timnas kita. Tak hanya kondisi rumput saja yang diklaim sudah bagus. Erick Thohir juga mengaku akan menambah CCTV juga untuk keamanan selama pertandingan timnas Indonesia berlangsung nantinya. Ini dilakukan agar keselamatan dan kenyamanan semua supporter yang datang ke stadion merasa aman. Oleh karena itu, PSSI dan PPK GBK pun mempersiapkan dengan baik. Karena itu juga kami melakukan investasi bersama juga dengan memasang 103 CCTV tambahan, ungkap Erick Thohir. Di sini ada face recognition dan macam-macam. Karena memang isu keselamatan akan menjadi prioritas. Shin Tae-yong panggil 3 pemain Persib untuk ASEAN Cup 2024, bukan kualifikasi Piala Dunia 2026. Kenapa? Shin Tae-yong mengejutkan publik dengan memanggil 3 pemain Persib untuk memperkuat timnas Indonesia di ASEAN Cup 2024. Namun mereka tak termasuk dalam skuad untuk kualifikasi Piala Dunia 2026. Apa alasan dibalik keputusan ini? Berita bahagia untuk penggemar timnas Indonesia, 3 pemain Persib Bandung dipanggil ke timnas untuk persiapan ASEAN Cup 2024. Kabar gembira datang untuk para penggemar sepak bola Indonesia. Shin Tae-yong, pelatih kepala timnas Indonesia, baru saja mengumumkan pemanggilan 3 pemain muda Persib Bandung untuk bergabung dalam pemusatan latihan timnas Indonesia yang akan bersiap menghadapi ASEAN Cup 2024. Ketiga pemain yang dipanggil adalah Ferdiansyah, Kakang Rudianto, dan Robby Darwish. Pemanggilan ini diumumkan oleh Persib melalui situs resminya pada Jumat, 8 November 2024. Pemanggilan ini merupakan bagian dari persiapan timnas Indonesia untuk ajang bergengsi ASEAN Cup 2024 yang akan segera digelar. Meskipun timnas Indonesia juga tengah fokus pada kualifikasi Piala Dunia 2026 menghadapi Jepang dan Arab Saudi, Shin Tae-yong tidak ingin ketinggalan mempersiapkan pasukan untuk kompetisi regional yang tak kalah penting. Ketiga pemain yang dipanggil adalah bagian dari kategori pemain U22 yang akan menjadi tulang punggung timnas Indonesia di ASEAN Cup 2024. Hal ini sejalan dengan rencana Shin Tae-yong untuk mengandalkan generasi muda dalam turnamen tersebut. Shin Tae-yong sendiri mengungkapkan optimisme tinggi meski harus turun dengan skuad muda. Memang tim kita akan datang dengan timnas U22. Jadi pastinya kita sedikit kurang dalam hal pengalaman dibandingkan tim lain. Tapi saya yakin dengan usaha maksimal.
kita bisa mencapai final, ujar pelatih asal Korea Selatan ini. Pelatihan untuk timnas Indonesia sendiri akan dimulai pada 26 November 2024 di Bali. Sekretaris Jenderal PSSI Yunus Nusi pun meyakinkan bahwa pemanggilan pemain ini tidak akan menemui kendala dari klub-klub yang terkait. Semua pihak sudah sepakat untuk mendukung penuh persiapan timnas Indonesia menuju ASEAN Cup 2024. Bagi penggemar timnas Indonesia, ini adalah berita yang menggembirakan karena menunjukkan adanya regenerasi yang solid di tim nasional. Dengan adanya pemain muda berbakat seperti Ferdiansyah, Kakang, dan Robi, diharapkan Indonesia bisa tampil impresif dan membawa kebanggaan di ajang ASEAN Cup mendatang. Semua mata kini tertuju pada timnas Indonesia yang akan berjuang di kancah Asia. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. Hajime Moriyasu minta maaf ke media setelah salah sebut nama Shin Tae-yong. Apa yang sebenarnya terjadi? Pelatih timnas Jepang Hajime Moriyasu tampak tak enak hati setelah melakukan kesalahan besar. Apa yang menyebabkan dia salah menyebut nama Shin Tae-yong dan bagaimana reaksinya ketika meminta maaf kepada media? Pelatih Jepang Hajime Moriyasu sempat melakukan kesalahan saat ditanya awak media soal Shin Tae-yong selaku juru taktik timnas Indonesia. Jepang telah mengumumkan skuad untuk laga lawan timnas Indonesia dan Cina dalam konferensi pers di Prefektur Chiba pada Jumat (8 November 2024) siang waktu Indonesia Barat. Hajime Moriyasu memanggil 27 pemain ke skuad Samurai Biru. Menurut laporan Nikkei Sport, awak media menanyai sosok Hajime Moriyasu soal sosok Shin Tae-yong. Awak media Jepang mengetahui bahwa Shin Tae-yong punya rivalitas dengan negaranya karena berasal dari Korea Selatan. Shin Tae-yong juga dikenal punya rivalitas sengit dengan Jepang. Pelatih Shin Tae-yong memang dikenal tidak menyukai Jepang. Ia tampak bersahabat dengan Jepang selama Piala Asia, tetapi apa yang dibicarakannya? Tanya awak media ke Hajime Moriyasu. Hajime Moriyasu salah mengucapkan nama Shin Tae-yong. Dirinya secara tak sengaja menyebut Shin Tae-yong menjadi Kim. Direktur Tim Nasional Jepang, Masakuni Yamamoto pun membantu mengoreksi ucapan Hajime Moriyasu. Pelatih 56 tahun tersebut langsung mohon maaf di hadapan awak media. "Saya sangat menyesal, Shin Tae-yong," ujar Hajime Moriyasu. "Saya salah menyebut nama Anda sebelumnya," lanjutnya. Dirinya pun mengoreksi pernyataannya soal Shin Tae-yong. Juru taktik asal Shizuoka tersebut memuji setinggi langit pencapaian Shin Tae-yong. Shin Tae-yong punya reputasi sebagai juru taktik yang hebat. Catatannya bersama Korea Selatan di ajang Piala Dunia level senior membuat Hajime Moriyasu memberikan sanjungan. "Saya sudah berbicara dengannya saat bertemu dengannya," ujar Moriyasu. "Dan menurut saya ia adalah pelatih yang sangat hebat. Ia telah membuahkan hasil di Korea, membawa tim ke Piala Dunia, dan memiliki pengalaman berkompetisi di panggung dunia. Tidak diragukan lagi bahwa ia membantu mengembangkan sepak bola Indonesia dengan memperkuat tim. Oleh karena itu, saya menghormatinya dan mengatakan kepadanya bahwa apa yang ia lakukan adalah hal yang hebat," tutupnya.
Erick Thohir pastikan Mes Hilgers absen lawan Jepang. Apa penyebabnya? Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengonfirmasi bahwa Mes Hilgers tak bisa tampil melawan Jepang. Apa yang menjadi alasan dibalik absennya pemain timnas Indonesia ini? Temukan penjelasan lengkapnya. Ketua Umum PSSI Erick Thohir memastikan bek naturalisasi Mes Hilgers tak akan bisa membela timnas Indonesia dalam laga melawan Jepang dan Arab Saudi. Timnas Indonesia dijadwalkan akan menjalani 2 laga lanjutan Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Skuad Garuda dijadwalkan menjamu Jepang dalam kurung 15 November dan Arab Saudi dalam kurung 19 November 2024 di Stadion Utama Gelora Bung Karno dalam kurung SUGBK Senayan, Jakarta. Untuk menghadapi laga ini, pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong mengaku akan memanggil 27 hingga 28 pemain dalam pernyataan terbarunya. Walaupun dalam pengumuman awal beberapa waktu lalu, PSSI hanya mengumumkan 27 pemain timnas Indonesia. Namun akan ada tambahan 1 pemain lagi karena Kevin Dix saat ini diproses naturalisasi. Pemain keturunan Indonesia Belanda tersebut direncanakan bakal menjalani sumpah menjadi warga negara Indonesia dalam kurung WNI hari ini Jumat dalam kurung 8 November 2024. Untuk itu akan ada tambahan pemain menurut Shin Tae-yong kemarin Kamis dalam kurung 7 November 2024. Namun terbaru Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengatakan bahwa 1 pemain dipastikan tak akan bisa membela timnas Indonesia. Pria yang juga menjabat sebagai Menteri BUMN tersebut mengatakan bahwa Mes Hilgers tak akan bisa membela skuad Garuda. Hal ini karena Mes Hilgers mengalami cedera saat FC Twente melawan Willem II di Eredivisie Sabtu dalam kurung 2 November 2024. Pada laga tersebut, Mes Hilgers ditarik keluar pada menit ke-46 dan digantikan oleh Gustav Lagerbielke. Erick Thohir mengatakan Mes Hilgers mengalami cedera hamstring sehingga ia tak akan bisa membela tim Merah Putih. Mes Hilgers kemarin di pertandingan terakhir dalam kurung bersama Twente ada hamstring, ujar Erick Thohir. Dengan situasi cedera hamstring yang diderita pemain berusia 23 tahun tersebut, ia tak akan bisa memperkuat skuad Garuda. Sepertinya tidak akan memperkuat dalam kurung timnas, kata Erick Thohir. Dengan situasi ini, kedatangan Kevin Dix akan sangat dibutuhkan. Untuk itu, Kevin Dix ditargetkan bisa membela timnas Indonesia dalam laga melawan Arab Saudi nantinya. Pasalnya, Mes Hilgers absen memperkuat tim karena cedera hamstring pasti membutuhkan waktu lebih lama. Oleh karena itu, Dix sangat dibutuhkan kedatangannya untuk menambah kekuatan tim Merah Putih nantinya. Kedatangan Kevin Dix untuk pertandingan melawan Saudi sangat dibutuhkan, tuturnya. Sekedar informasi, Kevin Dix bakal menjalani sumpah hari ini Jumat dalam kurung 8 November 2024 di Denmark. Setelah menjalani sumpah jadi WNI, nantinya Kevin Dix akan langsung diproses untuk mendapatkan kartu tanda penduduk dalam kurung KTP dan paspor Indonesia. Kemudian setelah mendapatkan identitas nantinya akan langsung diproses untuk pergantian federasi. Setelah semua selesai, Kevin Dix bakal bisa membela timnas Indonesia. Just be patient, make a statement, try to enjoy your life. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. Jepang siapkan strategi khusus setelah pelajari laga Indonesia versus Australia. Apa yang mereka temukan? Setelah menonton laga timnas Indonesia melawan Australia, Jepang tampaknya mempersiapkan taktik baru.
Apa yang mereka pelajari dan bagaimana itu akan memengaruhi pertandingan selanjutnya? Temukan rahasianya di sini. Direktur Tim Nasional Asosiasi Sepak Bola Jepang (JFA), Masakuni Yamamoto, bicara tentang permainan timnas Indonesia. Duel lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia antara kedua tim akan tersaji di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Jumat (15/11). Adu strategi kedua tim diprediksi akan terjadi pada pertarungan ini. Menariknya, baik Indonesia dan Jepang sama-sama mendapatkan hasil imbang saat berjumpa dengan Australia. Masakuni Yamamoto menjelaskan salah satu yang menjadi dasar analisa adalah pertandingan melawan Australia. Saat itu permainan skuad Garuda cukup solid dan sukses mengunci 1 poin. Dia menilai bahwa ini jadi bukti bahwa Shin Tae-yong bisa melihat celah dari tim lawan dengan baik dan ini yang harus mereka waspadai. Indonesia berjuang untuk meraih hasil imbang di laga tandang melawan tim yang berperingkat lebih tinggi. Pada pertandingan bulan Oktober melawan Australia, mereka memperketat pertahanan mereka dan menyerang dari sana. Melihat pertempuran sejauh ini, pertempuran yang mirip dengan yang terjadi saat melawan Australia dapat terjadi saat melawan Indonesia. Jika kami ingin bertarung dalam situasi imajiner yang sama, kami harus lebih pintar dari lawan kami yang akan bermain dengan sangat cerdik, kata Masakuni Yamamoto. Yamamoto menilai bahwa Jepang bisa saja bermain bertahan saat melawan Indonesia. Mereka akan memaksimalkan serangan balik cepat saat rencana pelatih tidak bisa berjalan dengan baik. Tentunya teror supporter akan menjadi tambahan kekuatan dari tim tuan rumah di pertandingan mendatang. Samurai Biru akan mewaspadai penuh semua rencana yang sudah dipersiapkan Shin demi mendapatkan hasil maksimal.